Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan justru menjadi salah satu batu loncatan untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hal apapun kita harus sabar, karena kalau kita sudah berhasil, kita tidak akan ingat lagi kesulitan-kesulitan yang sudah kita lalui di belakang. Baru bikin usaha, kemudian kena banjir besar. Kita mulai stabil di 2 minggu, Februari kita kena banjir lagi. 1 bulan kemudian ada COVID. Jadi memang bertubi-tubi cobaan yang di awal usaha ini. Tapi kita tetap maju terus, mencoba untuk fokus pada solusi. Jadi apapun yang terjadi, kita mencoba untuk survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Afia Lindra. Saya adalah owner dari Fiona Cake Shop, toko kue ulang tahun custom yang berada di wilayah Bekasi. Jadi dunia usaha itu bukan asing ya dari saya. Itu karena orang tua saya juga dulu adalah wira swasta. Jadi ada satu momen yang nggak saya lupakan pada saat saya pada saat itu belajar akuntansi. Jadi pada saat itu saya bilang ke ibu saya untuk membereskan catatan keuangan. Namun beliau berkeberatan pada saat itu dengan mengatakan nanti aja kalau kamu punya usaha sendiri gitu loh. Padahal pada saat itu saya tidak membayangkan bahwa saya juga akan memiliki usaha, karena memang pada saat itu baik sekolah terus kuliah, memang saya berniat hanya untuk mencari kerja dan menjadi profesional ya di bidang pekerjaan saya gitu loh. Awalnya terjun ke entrepreneur itu karena saya di PHK dari sebuah perusahaan asing di Cikarang gitu. Karena pada saat itu saya baru melahirkan anak ketiga, saya pun kebingungan gitu antara meninggalkan anak yang masih kecil dengan bekerja kembali mencari lowongan-lowongan kerja yang ada di sekitar perusahaan saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk tinggal di rumah sambil saya mencoba untuk mengulik hobi saya gitu. Kebetulan memang saya senang di dapur ya, dan pada saat itu memang banyak komunitas, sudah mulai bermunculan komunitas-komunitas yang memberikan ide-ide tentang wirausaha dari rumah sendiri. Saya sering bikin, kemudian saya bagi-bagi ke tetangga, ke teman-teman gitu, sehingga sampai pada titik di mana cake itu mereka bilang oke gitu loh, udah bagus gitu, udah layak jual seperti itu. Terus juga saya sering beli di toko-toko kue yang besar untuk compare rasa gitu. Dari situ akhirnya ketemu polanya sendiri yang akhirnya kita terapkan di toko Fiona Cake Shop. Awalnya itu saya jualan coklat gitu, jualan coklat yang dicetak-cetak karena itu paling mudah dilakukan. Kemudian saya mencoba menawarkan ke teman-teman gitu, seperti halnya banyak yang dilakukan oleh pemula bisnis ya gitu. Kemudian berkembang, banyak yang minta dibuatkan kue ulang tahun, yang akhirnya juga saya mencoba untuk belajar membuat kue ulang tahun dan dekorasi kue ulang tahun yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan. Jadi saya mengkhususkan diri, ada dalam beberapa kesempatan saya mengambil kursus yang terkait dengan bidang ini, seperti itu. Tapi sebenarnya awal pencetus dari bisnis ini adalah ketika pada saat saya punya anak kecil ya, saya pingin membuat pesta ulang tahun gitu. Kemudian saya pesen kue ulang tahun di toko yang di daerah sini. Saya pikir pada saat itu dengan harga yang mahal pasti kuenya enak gitu loh. Dan ternyata pada saat jadi kuenya di luar ekspektasi, nggak sesuai dengan tema yang diinginkan. Kemudian rasanya jauh dari yang diharapkan. Dari situ akhirnya saya penasaran, saya mencoba untuk belajar sendiri pada saat itu. Tapi ketika
ketika akhirnya saya beberapa tahun kemudian memulai bisnis, saya mencoba untuk membuat kue ulang tahun ini hanya tidak belajar sendiri, karena kan memang ada ilmunya gitu. Saya coba untuk ikut kursus-kursus yang dilakukan baik yang di sini maupun saya pernah juga ikut ke luar negeri untuk khusus decorating ini gitu, karena memang saya ingin serius di bidang ini. Kebanyakan orang melihat ininya ya, sukanya ya, tapi di balik itu adalah banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya tuh akhirnya menjadi pembelajaran kami di sini gitu loh. Banyak yang komplain rasa, komplain tampilan dan sebagainya. Tapi sebisa mungkin kami mengatasi hal-hal yang seperti itu supaya banyak yang tidak kecewa dengan toko kami. Titik terendah itu ketika saya yang sudah hampir 10 tahun itu membangun bisnis bersama partner, kemudian akhirnya harus pisah karena satu hal gitu. Dan akhirnya saya harus memulai lagi dari nol bisnis kue ulang tahun ini di wilayah saya gitu, di Bekasi ini gitu loh. Dan baru bikin usaha, kemudian kena banjir besar. Banjir selesai, kita mulai move on. Waktu itu Januari. Kita mulai stabil di 2 minggu. Februari kita kena banjir lagi. Setelah banjir 2 minggu, 1 bulan kemudian ada COVID. Jadi memang bertubi-tubi cobaan yang di awal usaha ini, tapi kita tetap maju terus, tetap semangat, tetap mencoba untuk fokus pada solusi gitu, karena memang usaha ini sudah terlanjur berjalan gitu loh. Jadi apapun yang terjadi kita mencoba untuk survive, karena pada saat itu kita tidak memprediksikan tingginya itu banjir, jadi banyak peralatan-peralatan yang rusak, banyak bahan-bahan yang tenggelam, terus banyak juga itu kan terbalik-balik ya barangnya ya. Nah jadi banyak yang kita buang, entah peralatan, entah bahan baku, entah apa gitu loh. Bener-bener banyak yang terbuang. Kita harus mengembalikan uangnya kan pada saat itu, karena memang kondisinya kita nggak bisa melakukan produksi gitu, mati lampu, lantai banjir gitu. Jadi banjirnya sehari, recovery-nya itu butuh berminggu-minggu. Ternyata bisnis tidak semudah itu. Jadi hanya orang yang konsisten dan sabar, yang memiliki kesabaran banyak itu yang bisa survive. Saat pandemik, semua orang panik, termasuk kita semuanya panik. Jadi sebagian karyawan dirumahkan sama seperti hal lainnya untuk menjaga kemungkinan tertularnya COVID kan pada saat itu. Terus kemudian kita berusaha untuk masih tetap menerima orderan, namun kita batasi. Di toko kita batasi pengunjung, jadi kita mencoba untuk optimalkan penjualan di online, seperti itu. Kalau pandemik itu hanya 2 minggu masa tegangnya. Masa tegang 2 minggu di awal-awal pandemik, tapi setelah itu suasana hati orang udah mulai tenang lagi, pelanggan kita balik lagi gitu. Karena pada dasarnya ini kan perayaan ulang tahun ya, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa masing-masing orang tua itu ingin memberikan satu momen yang terbaik di usia anak-anaknya yang masih kecil gitu, supaya mungkin ingatan mereka tentang ulang tahun itu indah, bahagia bersama orang tuanya gitu loh. Nah, kita adalah salah satu support ya, memberikan support dengan mengadakan atau membuat kue ulang tahun yang bagus sesuai dengan request mereka gitu. Prosentasenya itu hampir 100% kita naik di masa pandemik gitu. Karena ternyata orang itu banyak yang tidak suka kecemasan. Orang nggak suka ditakut-takutin gitu loh.
Jadi mereka dengan caranya sendiri mencari cara untuk membahagiakan keluarganya. Salah satunya adalah momen ulang tahun, di mana momen ulang tahun itu momen yang membahagiakan keluarga kecil lah ya, keluarga kecil yang punya balita, yang nggak bisa kemana-mana, yang akhirnya kumpul bersama keluarga merayakan ulang tahun di rumah seperti itu. Pernah dengar dari seorang pengusaha yang sudah sukses duluan. Beliau bilang, selama masih ada perempuan yang hamil, masih akan laku jualan bonekanya, karena memang bisnis beliau adalah usaha boneka. Jadi saya sangat terinspirasi karena kan saya pikir selama masih ada ibu-ibu yang hamil melahirkan, itu pasti akan banyak balita, dan kemungkinan besar itulah market saya gitu loh, anak-anak yang butuh kue ulang tahun, dan juga orang tua yang butuh membahagiakan anak-anaknya lewat momen-momen spesial mereka. Sejak awal kita sadar, kita tahu, kita paham bahwa market kita adalah ibu-ibu yang masih muda ya, Mahmud ya, di usia 25 sampai 35 tahun. Itu yang terbesar ya market kita. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga sedang aktif-aktifnya belajar internet marketing, dan salah satunya adalah marketing lewat sosial media gitu. Nah, kebetulan pada saat itu saya dikenalkan tentang Instagram. Jadi saya mencoba mengulik tentang Instagram, dan akhirnya saya ketemu market di Instagram karena ternyata pengguna Instagram adalah pengguna yang sesuai dengan usia target market saya. Jadi saya mencoba mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di Instagram. Jadi kita coba rekrut admin khusus untuk melakukan pekerjaan Instagram yang konsisten setiap hari, kayak konten feed, upload konten di feed, di story, terus di sekarang reels ada ya, kemudian di live setiap hari gitu loh. Nah, itu kita coba lakukan tanpa henti di jam-jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Biasanya kebanyakan anak-anak muda itu penasaran tentang teknik pembuatan kue. Kue cake decor itu sebegitu bagus gitu, sebegitu mulus. Rahasianya apa gitu. Nah, itu yang kita bagi-bagi di Instagram Live. Ada resep-resep kue juga yang kita bagikan gitu loh. Pada dasarnya kami tidak keberatan, karena ketika kami memberikan kemudahan bagi orang banyak, bagi audiens atau follower yang ingin belajar tentang teknis decorating, saya pikir itu merupakan ladang pahala juga bagi kami, dan juga berkah ya gitu loh. Jadi memang biar rezeki Allah yang ngatur, ilmu kita yang bagi-bagi. Untuk kue ulang tahun ini, tingkat kesulitannya adalah ketika kita mencari ide sebenarnya, ide mau bikin apa gitu. Kemudian mempraktekkan ide tersebut. Di awal-awal pasti jadinya tuh nggak bagus banget, tapi terus berlatih sehingga menjadi cake dekor yang bagus. Intinya tetap terus berlatih setiap hari. Kebetulan saya tidak hanya belajar di Jakarta, tapi saya pada saat itu kursus sampai dengan Vietnam untuk cake decorating, karena saya mengejar chef yang jago banget di bidangnya. Seperti itu. Keunggulannya adalah kita bisa custom. Kemudian kita menggunakan krim yang enak banget, yang tidak terlalu manis, dan banyak disukai oleh kebanyakan orang Indonesia. Kue yang kita buat itu biasanya kebanyakan itu hampir 80% itu untuk anak-anak. Jadi temanya tuh tema-tema kartun, tema-tema yang
yang lucu-lucu ya, yang memang untuk konsumsi anak-anak. Itu jadi momen ulang tahun adalah momen yang momen yang spesial ya, yang seperti tadi saya bilang kan. Jadi masing-masing orang tuh menginginkan yang terbaik untuk orang terdekatnya gitu loh. Jadi selama kami masih bisa mendelivering happiness ke banyak orang, maka bisnis ini akan bisa survive. Kalau kue ulang tahun itu mulai 225.000 sampai dengan jutaan, karena tergantung model dan tergantung variasi tambahan dari kue tersebut gitu. Kalau variasi produk kami ada kue kering lebaran, itu juga kami sudah punya reseller yang setiap tahun loyal, dan juga kami memasarkan lewat GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kami konsentrasi di market Bekasi, namun pada saat ini sudah pengiriman sampai dengan Jakarta dan sekitarnya. Jadi value kita adalah delivering happiness to you. Maknanya itu terlalu luas ya, karena to you itu bisa kamu, bisa dia, bisa siapapun gitu loh. Jadi saya pinginnya itu kami di sini tim Fiona Team memberikan kebahagiaan untuk siapapun yang makan kue ulang tahun, siapapun yang pesan kue ulang tahun, siapapun yang menikmati gitu loh, baik dari segi penampilan maupun segi rasa. Jadi siapapun itu bisa merasakan kebahagiaan seperti yang kami rasakan pada saat kami membuat kue-kue ulang tahun tersebut. Terpikir juga sebenarnya untuk membuka cabang di beberapa tempat ya, karena memang banyak pertanyaan gitu loh. Kan testimonialnya juga udah bagus, banyak customer juga yang sangat puas, tapi memang masih kami persiapkan. Mungkin bisa ke Instagram kami di Kue Ulang Tahun Bekasi. Di situ bisa ada link yang mengarah ke admin toko kami. Teman-teman yang mau buka usaha atau sedang menjalankan usaha, jangan khawatir gagal, karena kegagalan akan justru menjadi pelajaran bagi kita. Jadi tetap semangat, karena semangat itu adalah jalan menuju sukses. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan justru menjadi salah satu batu loncatan atau jadi salah satu pengalaman kita untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selama masih ada kemauan, sebenarnya tidak ada yang sulit yang bisa kita lakukan. Jadi intinya balik lagi sabar ketika kita mengerjakan sesuatu. Hal apapun kita harus sabar sampai dengan berhasil gitu. Karena kalau kita sudah berhasil, kita tidak akan ingat lagi kesulitan-kesulitan yang sudah kita lalui di belakang.